Karena ditanyakannya adalah kelereng, maka di sini harus kelereng. Di sini dalam soal kelereng itu cuman yang ini yang 30 butir, maka 30 pindahkan ke sini. 30 punya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini channel ini Guru Budi akan membahas tentang soal perbandingan. Jadi ini merupakan persiapan penilaian akhir semester buat kalian anak-anak kelas 6, dan ini juga bisa digunakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, teteh-teteh yang sedang akan melakukan tes P3K. Ini soal latihannya ya, tentang perbandingan. Baik, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Guru Budi, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya channel ini lebih bermanfaat. Kemudian supaya channel ini bisa jauh lebih berkembang juga ya. Kemudian bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian semua ya. Amin ya Allah, amin. Oke, untuk menghemat waktu kita mulai saja ya. Oke, untuk nomor 1. Setelah 7 hari bekerja, ayah memperoleh uang atau upah 350.000. Setelah 9 hari bekerja, ayah akan mendapat upah berapa ya? Di sini ada A, B, C, dan D. Oke, kita akan bahas, kita jawab. Kata kuncinya di sini adalah 7 hari bekerja, kemudian upah 350.000, dan setelah 9 hari bekerja ayah akan mendapat upah berapa. Oke. Nah, di sini kita akan mempersingkat saja. Cara cepatnya adalah rumusnya strip kali titik-titik. Jadi kalau kalian menemukan soal tentang masalah perbandingan seperti ini, udah aja pakai soal strip kali titik-titik. Apa yang akan dituliskan di strip kali titik-titik ini? Pertama di sini kita akan tulis yang ditanyakan ya. Kemudian ini saling berhubungan dengan ini, perbandingannya yang saling berhubungan dengan yang ditanyakan ini. Kemudian yang atas ini dia adalah yang ditanyakan, perbandingan yang akan ditanyakannya. Untuk jauh lebih memahaminya, kita lanjut saja. Contoh seperti ini. Nah, ini dari soal ini kita akan pindahkan menjadi seperti ini ya, ke dalam rumus. Nah, ini apa? 350 itu dia adalah yang ditanyakan ya. 350 itu dia yang ditanyakan. Lihat. Di sini yang ditanyakannya kan tentang uang. Nah, tentang uang, maka di sini juga harus uang di titik-titiknya. Seperti itu. Maka karena yang ditanyakannya uang, maka di sini juga harus uang. Paham ya? Kemudian yang di bawahnya ini 7, itu dia saling berhubungan ya dengan 350. 350 itu punya siapa? Punya yang 7 hari atau yang punya yang 9 hari? Jelas 350 itu dia punya 7 hari, karena di sini setelah 7 hari bekerja ayah diberikan upah 350.000. Otomatis 7 ini kita taruh di bawah. Sedangkan 9 ini dia yang ditanyakan. Yang ditanyakan setelah 9 hari bekerja, ayah mendapatkan uang berapa? Berarti 9 hari ini yang ditanyakan. Jadi 97 kali 350. Cukup paham kan? Udah ya. Kita lanjut. Ya. Kemudian di sini kita akan coret 350 dibagi 7 ya. 350 bagi 7, 35 bagi 7 dia isinya adalah 5. Tambahin nolnya jadi 50.000, maka 50.000 dikali 9 dia isinya adalah 450.000. Maka jawabannya dia adalah A. Mudah ya. Awas soal ini maksudnya rumus ini dipakai untuk soal-soal selanjutnya. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 adalah diketahui 2/3 uang kakak adalah 75.000. Uang kakak mula-mula adalah berapa katanya ya. Oke, kita akan jawab. Di sini kata kuncinya adalah yang pertama 2/3 uang kakak 75.000 ya. Dan pertanyaannya adalah uang kakak mula-mula, uang kakak poolnya sebelum diambil ya, karena ini udah diambil. Poolnya itu 3/3, sedangkan ini cuma 2/3. Oke, kita jawab. Nah, di sini perbandingannya itu perbandingannya itu 2
berbanding 3 ya. Kemudian artinya perbandingan 2 ini milik uang yang 75.000 ya. Si 2 ini dia milik 75.000. Sedangkan 3 ini artinya milik uang keseluruhan. Jadi perbandingan uang keseluruhannya 3, sedangkan 75.000 ini dia milik yang 2 ya. Kita lanjut. Ingat ya rumus yang tadi, strip kali titik-titik ya. Strip kali titik-titik. Nah, karena ditanyakannya uang, maka di titik-titik ini kita harus tulis uang. Maka uangnya dia adalah 75.000. 75.000 ini punya siapa? Punya 2 atau 3? Balik lagi ke sini. 75.000 ini dia milik di perbandingan 2, maka ditulis 2 di sini ya. Kemudian yang ditanyakannya adalah uang mula-mula, berarti keseluruhan. Perbandingannya itu 3. Uang keseluruhan itu ya 3, maka tulis di sini angka 3. Maka 75.000 dibagi 2, dia isinya adalah 37.500. Kemudian dikalikan 3, maka isinya dia akan menjadi 112.500. Maka isinya dia adalah D. Cukup mudah bukan ya? Kita lanjut lagi ke nomor 3. Ingat, pokoknya strip kali titik-titik jika kalian menemukan soal perbandingan. Kemudian soal nomor 3 ini sedikit berbeda. Dia perbandingannya ada 3. Andi, Budi, dan Iwan ya. 8, 15, dan 17 perbandingannya. Jika selisih kelereng Budi dan Iwan ada 30, maka jumlah kelereng mereka. Oke, kita kata kuncinya kita akan garis bawahi. Pertama adalah Andi, Budi, Iwan. Ini perbandingannya yang ini. Andi 8, Budi 15, Iwan 17. Paham ya? Kemudian, nah ini ya ditulis. Kemudian 8 Andi, 15 Budi, dan Iwan 17 ya. Terus kita lanjut. Selisih kelereng Budi. Nah ini kata kuncinya juga. Selisih kelereng Budi dan Iwan. Ingat, selisih itu dia harus dikurang. Berarti kita akan mengurangi kelereng Budi dengan Iwan. Perbandingannya ya, kita akan kurangi perbandingan kelereng Budi dengan Iwan. Di sini Budi ada 15, Iwan ada 17. Berarti karena dia selisih, berarti 17 kurang 15. Kalau misalkan jumlah bagaimana? Ya harus ditambah, bukan dikurang. Karena ini selisih, maka harus dikurang. Paham ya? Maka selisihnya dia adalah 2. Kemudian, maka jumlah kelereng mereka. Nah, ini jumlah kelereng mereka semua. Nah, ya. Karena jumlah kelereng mereka semua, maka harus ditambahkan. Ini maaf, ini ada yang salah ya. Bukan selisih, tapi jumlah kelereng mereka semua. Maka harus dijumlahkan si perbandingan Andi, Budi, dan Iwan, yaitu 8 ditambah 15 tambah 17. Maka hasilnya adalah 40. Setelah selesai, kita akan menulis rumus yang tadi ya, strip kali titik-titik. Nah, karena ditanyakannya adalah kelereng, maka di sini harus kelereng. Di sini dalam soal kelereng itu cuman yang ini, yang 30 butir. Maka 30 pindahkan ke sini. 30 punya siapa? Punya selisih Budi dan Iwan. Mana yang selisih Budi yang Iwan? Nah ini 2. Maka taruhlah 2 di bawah. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka. Berapa perbandingannya jumlah kelereng mereka? Ini 8 tambah 15 tambah 17 sama dengan 40. Maka 40 taruh di sini ya. Kemudian kita coret 30 bagi 2 15. Kemudian 40 kali 15, maka isinya dia adalah 600 kelereng. Jadi jumlah kelereng mereka bertiga dia adalah 600 kelereng. Jadi kata kuncinya ini ya, awas selisih, jumlah. Paham ya? Ikuti saja soalnya. Kita lanjut ke nomor 4. Perbandingan buku Ayu Dewi 2 berbanding 3, Dewi Linda 4 berbanding 7. Nah ini sedikit agak membingungkan ya, Ayu Dewi, Dewi Linda. Jadi ada 2 perbandingan, tapi dia ada 3 nama ya saja ya, Ayu, Dewi, kemudian dan Linda. Perbandingan Ayu, Dewi, dan Linda itu berapa? Oke, kita jawab ya. Seperti ini kata kuncinya, Ayu dan Dewi 2 berbanding 3, Dewi Linda 4 berbanding 7. Ayu dan Dewi kita pindahkan ke sini, kemudian Dewi dan Linda kita juga pindahkan ke sini. Paham ya? Kemudian kita akan kasih lingkaran kepada 2 nama yang sama. Di sini adalah Dewi dan Dewi, berarti 3 dan 4 dia yang sama. Nah, kita karena kita tahu 3 dan 4 yang sama, maka KPK-nya berapa dari 3 dan 4 ini? Ternyata KPK dari 4 dan 3 ini adalah 12, atau kalian bisa mengalihkan langsung saja, 4 kali 3 isinya adalah 12. Kemudian, nah sekarang setelah kita tahu 12, maka supaya 4 dan 3 ini bisa menjadi angka 12, maka harus dikalikan berapa? Jelas, yang 3 dia harus dikalikan 4, yang 4 dia juga harus dikalikan 3. Paham? Berarti karena yang 3 ini dikalikan 4, yang sejajar ini dia harus dikalikan 4, semuanya adil. Karena yang 4 ini kalau mau jadi 12 dikalikan 3, maka yang 7 juga ini harus dikalikan 3. Paham ya? Kita lanjut. Maka
Ayu Dewi 2/3, kemudian Dewi Linda 4/7. Nah ini dikalikan 4, kemudian yang bawah juga dikalikan 3 supaya yang ininya jadi 12, yang Dewinya jadi 12 ya. Maka kita kalikan 2 kali 4 dia 8. Ini semuanya dikalikan 3 ya. Maka 2 kali 4 dia 8, 3 kali 4 dia 12. Kemudian 4 kali 7 dia adalah 12, 7 kali 3 dia adalah 21. Nah di sini Dewinya sudah sama dua-duanya ya. Maka perbandingannya adalah Ayu menjadi 8, Dewi menjadi 12, dan Linda menjadi 21. Maka perbandingannya di sini ada 8, 12, dan 21 nih. Jadi isinya adalah B. Cukup mudah ya. Oke, kita ke soal terakhir, soal nomor 5. Perbandingan uang A dan B adalah 2/5. Sedangkan perbandingan uang B dan C adalah 3/4. Jika uang mereka bertiga 1.230.000, maka selisih. Nah, ini kita kasih garis bawah ya, kata kuncinya di sini AB 2/5, BC 3/4. Jumlah uang mereka 1.230.000, maka selisih. Ingat ya, kalau jumlah tambah selisih kurang. Oke, kita kerjakan ya. A dan B di sini adalah 2/5, sedangkan B dan C dia adalah 3/4. Kita kasih lingkaran kepada yang sama. Di sini yang sama adalah B dan B, berarti dia 5 dan 3 ya. Nah, di sini kita cari KPK dari 5 dan 3, dia adalah 15. Maka supaya jadi 15 ini dikalikan 3, yang garis ini kita kalikan 5. Maka ini 3 kali 2 6, 3 kali 5 15, yang ini kita kalikan 5 supaya menjadi 15 yang ini ya, karena yang samanya B. 5 kali 3 15, dan 5 kali 4 dia adalah 20. Maka perbandingan yang baru adalah 6/15 dan berbanding 20. Kita tulis sini ya, 6/15/20. Itu perbandingan milik A, B, dan C. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita akan menulis rumus strip kali titik-titik seperti biasa ya. Strip kali titik-titik. Karena ditanyakannya uang, berarti di sini harus uang. Nah, di sini ada uangnya yang 1.230.000, maka kita tulis 1.230.000. Ini punya siapa? Nah, ini punyanya jumlah uang mereka bertiga. Berarti perbandingannya karena ini jumlah uang mereka bertiga, berarti semuanya harus dijumlahkan. 16 tambah 15 tambah 20. Maka 16 tambah 15 tambah 20 dia adalah 41. Sedangkan yang ditanyakannya dia adalah selisih uang A dan C. Berarti hubungannya antara A dan C. Dan selisih berarti harus dikurang ya. Kita akan kurang A dan C. A-nya 6, C-nya 20. Maka 20 kurang 6 dia adalah 14. Taruhlah 14 di sini. Kemudian dicoret. 1.230.000 dibagi 41 dia isinya 30.000. Kemudian 30.000 dikali 14, maka dia isinya adalah 420.000. Nah, maka isinya dia adalah C ya. Segitu aja mungkin dari channel ini Guru Budi kali ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila kalian ada pertanyaan atau masih belum mengerti, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya kepada teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.